Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan termasuk pada hadis ke-471 di sini, dari hadis Salamah ibni Aqwa radhiyallahu anhu. Wa an Salamah ibni Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa fi lafdin li muslimin kunna nujammi'u ma'ahu idza zalati syamsu thumma narji'u natatabba'ul fai'a. Salamah ibn Aqwa radhiyallahu an berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Kemudian kami bubar pada saat tembok-tembok tidak lagi ada bayangan untuk berteduh. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim dan lafadznya milik Bukhari. Tapi dalam lafadz Muslim, kami sholat Jumat bersama beliau ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang sambil mencari-cari tempat berteduh. Baik. Hadis ini baik yang dikeluarkan oleh Bukhari ataupun Muslim menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan ketertiban dalam setiap ibadah. Sesuatu yang belum sampai kepada waktunya tidak boleh dikerjakan. Seperti umpamanya sekarang jam 10:11. Seandainya kita sholat duhur boleh tidak? Tentu tidak boleh, karena belum masuk waktunya. Dan semua ibadah seperti itu, sesuatu yang belum masuk waktunya maka tidak boleh dikerjakan, sebab tidak sah. Seperti Nabi SAW bicara soal kurban. Rasul mengatakan siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hanya sekedar sedekah saja. Tapi kalau disembelih setelah sholat, baru itulah hewan kurban yang sesuai dengan sunnah. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini juga muallif rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis dari Salamah ibn Aqwa ini bicara soal kapan masuknya waktu sholat Jumat dan kapan berakhirnya. Taib, terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang kapan waktu masuknya sholat Jumat. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa waktu sholat Jumat itu adalah zawalus syamsi, ketika matahari sudah tergelincir ke barat. Kenapa? Karena Jumat itu pengganti zuhur, maka waktu zuhur itulah waktu Jumat. Ini pendapat jumhur ulama. Tetapi kalau kita melihat hadis yang kita baca ini, hadis Salamah ibn Aqwa, di sini kan Salamah ibn Aqwa kan menceritakan
Kami sholat bersama Rasulullah SAW sholat Jumat, kemudian kami bubar. Pada saat tembok-tembok itu tidak ada bayangan untuk berteduh. Seolah-olah Salam bin Aqwa menceritakan bahwa salat Jumatnya dia dan para sahabat yang lainnya itu sebelum tergelincir, karena bayangan itu di siang hari baru nampak kalau sudah tergelincir matahari. Kalau belum tergelincir nggak akan dapat bayangan kita. Pohon ini kalau tegak, kalau belum tergelincir belum ada bayangannya. Tapi kalau sudah kemudian di atas kepala, kemudian tergelincir ke arah barat sedikit, baru ada bayangan di situ. Lah sementara kata Salam bin Aqwa ini, selesai sholat tembok-tembok tidak ada bayangan, seolah-olah dia melaksanakan Jumat itu sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Kemudian juga dalam lafaz yang lainnya di sini dalam Muslim, kami sholat Jumat bersama beliau ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang mencari-cari tempat berteduh. Di lafaz kedua terbalik pula, di mana dia sholat Jumat itu ketika matahari tergelincir. Sehingga mana yang benar waktu Jumat? Sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk duhur kalau sholat duhur ya, ataukah setelah matahari tergelincir? Maknanya masuk sholat duhur, disitulah waktu Jumat. Lah jumhur ulama mengatakan ya waktu sholat Jumat ya sholat duhur, ya bukan sebelumnya. Tetapi pendapat Imam Ahmad dan juga Ishaq mengatakan boleh seseorang itu melaksanakan Jumat sebelum zawal, artinya sebelum tergelincir matahari ke arah barat, artinya disegerakan. Jangan nunggu tergelincir. Sebelum tergelincir sebentar, kalau bisa sudah ditegakkan Jumat. Wallahu alam, karena ini masalah khilafiyah ulama, ya. Tapi kalau saya cenderung adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Karena kalaupun umpamanya mau dipahami hadis dari Salamah bin Aqwa di sini dan juga hadis yang lain yang semakna, boleh jadi maksudnya Rasul dan para sahabat sholat Jumat itu ketika hampir zawal, bukan sebelum zawal, hampir tergelincir, bukan sebelum tergelincir gitu. Kalaupun harus dibawa kepada pendapat bolehnya sebelum tergelincir, artinya sudah mendekati sebenarnya. Karena kalau kita melihat hadis-hadis jumhur ulama sangat jelas sekali, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa sholat Jumat Rasul dan para sahabat itu kebanyakan dilakukan setelah zawal, artinya setelah tergelincir matahari ke arah barat. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, masyru'iyatu tabkir fil jum'ati mutlaqah. Disyariatkan berpagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat secara mutlak. Apalagi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang datang dan dia masuk pada saf pertama, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Kemudian kelompok yang kedua seolah-olah berkurban dengan seekor sapi. Kemudian kelompok ketiga seolah berkorban dengan seekor kambing. Kemudian yang keempat seolah-olah berkurban dengan seekor ayam. Dan yang terakhir seolah-olah berkurban dengan telur ayam. Tapi kenyataannya telur pun tidak dapat. Karena saya juga pernah suatu hari itu lupa memang ya, karena nggak ada jadwal khutbah itu, belanja di Nagoya kalau nggak salah itu. Ingat kok ada qiraah, ini Jumat nih, ya udah dekat azan. Jadi pas datang itu sholat sunnah terus azan. Lah waktu khotib naik mimbar itu brudul orang, khotib udah khutbah. Tadinya masih kosong masjid itu, masih separuh.
Jadi pas setelah khotib naik mimbar, saya tengok ke belakang, mak penuh semua tuh satu masjid itu. Jadi separuh yang sholat itu datangnya ketika khotib naik mimbar. Ya saya katakan telur pun tak punya lah orang kayak gitu. Jangan cerita unta, sapi, kambing, telur aja nggak dapat. Dan itu banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di sini zahirul hadithi jawazu salatil jum'ati kubail az-zawal. Memang zahir hadis dibolehkan seseorang itu mendekati tergelincir sudah boleh melaksanakan salat Jumat. Tetapi sekali lagi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa salat Jumat itu dilakukan setelah zawal, tergelincir matahari. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga seseorang tidak mengapa untuk berteduh dari teriknya matahari atau dari hujan gitu, sekiranya teriknya matahari itu bisa memadaratkan kita. Karena yang tahu badan kita kan kita sendiri. Ya, yang merasakan sakit, dingin, panas itu kan badan kita sendiri. Maka dibolehkan seseorang itu mencari tempat berteduh untuk supaya tidak terkena sengatan matahari. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu maqala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jum'ati. Sa'ad ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kami tidak pernah tidur siang dan makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Muttafaqun alaihi, dengan lafaz menurut riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang ini disebutkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sa'ad bin Sa'ad ini menceritakan kalau di hari Jumat makan siangnya setelah Jumat. Baik, tadi sebelum dijelaskan tentang akhir waktu sholat Jumat ya, akhir waktu zuhur ya. Jadi berakhirnya waktu zuhur menunjukkan akhir waktu Jumat. Kemudian dari hadis Jabir ini, dari hadis Sahal bin Sa'ad ini, di sini juga ada faedah bahwa kenapa kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami tidak pernah tidur siang dan makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Di sini ada isyarat juga tentang disunahkannya berpagi-pagi dengan sholat Jumat. Sebab kalau seandainya makan sebelum Jumat, tabiat makan itu kadang-kadang kan akhirnya malas, ya kan? Tidak mau bersegera. Kemudian juga yang kedua, annahu la yustahab al-ibrad bi salatil jum'ah bi khilafi salatidz zuhri inda ishtidadil har. Tidak disunahkan untuk mencari suasana dingin seperti sholat duhur. Kalau sholat duhur itu kan ketika matahari tergelincir sedikit ke barat kan masih panas tuh. Maka biarkan suasananya mendingin dulu. Ya, kalau bisa tergelincirnya agak lama. Kalau sudah tergelincir agak lama biasanya suasana bumi ini sudah agak dingin, maka disitulah sholat duhur. Tapi kalau sholat Jumat tidak. Tergelincir saja sudah masuk Jumat. Dan di sini juga disunahkan, artinya makan setelah Jumat. Jadi kalau ibu-ibu masak, ya, atau suaminya pengen makan sebelum Jumat, kasih tahu di sini. Nanti habis Jumatan makannya. Ini hadisnya. Selesai lah itu kan. Tapi saya lapar gimana? Lapar lain. Ya, nanti kepikiran pula Jumat kan nanti. Kalau 2 hari tak makan. Kalau pagi dah makan, siang mau makan lagi sebelum Jumat, itu bukan lapar namanya, geragas itu namanya. Baik. Kita masuk pada hadis ke selanjutnya. An Jabirin radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman faja'at 'irun minasy-syam
fatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah berdiri, datanglah kafilah dagang dari negeri Syam. Lalu orang-orang mengosongkan masjid tersebut sehingga dalam masjid itu hanya tinggal 12 orang yang bersama Rasul. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Ya. Hadis Jabir ini adalah salah satu daripada asbab nuzul dari surah Al-Jumu'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Lah di antara sebab daripada turunnya ayat ini adalah hadis Jabir ini. Jadi ketika Nabi SAW sedang berkhutbah bayangkan, tiba-tiba kemudian datang kafilah dagang dari Syam. Yang namanya insting seorang pebisnis, ya kan? Ini kalau tidak cepat-cepat diambil barang, nanti diambil orang. Apalagi barang-barang itu jarang didapat gitu ya. Lah karena kemudian mendengar ada kafilah dagang dari Syam membawa barang dagangan, lah para pedagang-pedagang yang ada di masjid itu separuh lebih dari orang yang sedang sholat Jumat itu keluar. Padahal Rasul sedang khutbah. Kemudian mereka menghampiri para pedagang dari Syam itu. Maka ketika itu tidak ada yang tersisa di masjid Rasul kecuali 12 orang. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, jauhi jual beli, tinggalkan jual beli. Biarkan kafilah itu datang. Tidak ada urusan dengan kafilah. Solat dulu yang penting, solat seperti itu. Lah dari sini terjadi silang pendapat tentang jumlah. Berapa sebenarnya solat Jumat itu dilakukan oleh berapa orang? Harus berapa orang? Karena di masyarakat itu, kalau di negeri kita kan mazhab Syafi'i, sehingga mereka mengatakan solat Jumat itu tidak sah kecuali harus jumlahnya 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang maka harus sholat duhur. Makanya banyak kejadian di beberapa tempat ketika sholat Jumat rupanya yang datang cuman belasan orang. Maka setelah sholat Jumat mereka duhur lagi karena dianggap Jumatnya tidak sah. Ya. Lah sebenarnya dari mana angka 40 ini? Kenapa bisa muncul sholat Jumat itu harus di angka 40 orang? Dahulu di zaman Nabi SAW sebelum hijrah, ya Nabi SAW sebelum hijrah itu kita tahu bahwa syariat sholat Jumat itu sebenarnya sudah disyariatkan sebelum hijrah. Tetapi karena kondisi kaum muslimin yang ada di Mekah itu memang kondisinya lemah, mereka tidak bisa melaksanakan Jumat karena memang orang-orangan kafir Quraisy sangat dahsyat, sehingga mereka tidak bisa menegakkan Jumat di kota Mekah. Baru bisa menegakkan sholat Jumat itu di kota Madinah. Dan itu ada dua kelompok. Kelompok yang menegakkan Jumat sebelum hijrah Nabi, dan kelompok yang mengerjakan Jumat setelah hijrah Nabi. Lah kelompok yang menegakkan sholat Jumat sebelum hijrah Nabi itu dipimpin oleh Sa'ad ibnu Zurarah. Sa'd ibnu Zurarah namanya. Dialah yang pertama kali menegakkan sholat Jumat sebelum hijrah Nabi. Namanya Sa'ad ibnu Zurarah. Lah di antara yang hadir ketika itu adalah ayahanda daripada Abdurrahman
ibn Ka'ab, ayahanda daripada Abdurrahman ibn Ka'ab, namanya Ka'ab ibn Malik. Lah setelah kemudian Rasul hijrah ke Madinah, kemudian sudah berkembang. Jadi satu hari Abdurrahman ini, ibn Ka'ab ini sholat sama bapaknya Ka'ab ibn Malik, sholat Jumat. Setiap selesai sholat Jumat nih, Ka'ab ibn Malik ini selalu mendoakan Sa'd ibn Zurar dan mengatakan rahimallahu Sa'd ibn Zurar. Semoga Allah merahmati Sa'd ibn Zurar. Semoga Allah merahmati Sa'd ibn Zurar. Dan itu setiap Jumat. Setiap Jumat dia mendoakan seperti itu. Jadi Abdurrahman ibn Ka'ab ini anaknya, anak Ka'ab bin Malik ini heran sama bapaknya dan mengatakan, wahai abi, kenapa kau setiap Jumat mendoakan kepada Sa'ad ibn Zurar dengan kebaikan? Hampir setiap Jumat. Ada apa dengan Sa'ad ibn Zurar itu? Dia bukan keluarga kita, dia orang lain kan itu. Kata Ka'ab bin Malik ngomong sama anaknya Abdurrahman ibn Ka'ab, dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, sesungguhnya solat Jumat yang kita tegakkan ini karena jasanya dia, Sa'd ibn Zurar. Dialah yang pertama kali menegakkan Jumat sebelum hijrah Nabi. Lah Abdurrahman ibn Ka'ab ini bertanya, kam ada dulu, berapa jumlah ketika Sa'd bin Zurarah, kamu dan yang lainnya melaksanakan Jumat itu? Maka Ka'ab bin Malik, arba'una rajulan, 40 orang. Ya. Dari sini, dari kisahnya Ka'ab bin Malik kepada putranya Abdurrahman ibn Ka'ab ini, ketika ditanya berapa jumlah pertama kali Sa'd bin Zurarah menegakkan sholat Jumat itu, kata Ka'ab bin Malik, arba'una rajulan, 40 orang. Maka jadilah angka 40 menjadi syarat daripada sah salat Jumat. Padahal sebenarnya hadis itu tidak ada anjuran 40 kan? Ini kan penghabaran, bukan perintah. Rasul tidak merintahkan salatlah Jumat 40 orang, enggak ada perintah seperti itu. Ini kan Ka'ab bin Malik menghabarkan kepada anaknya Abdurrahman ibn Ka'ab. Ketika ditanya berapa jumlah sahabat yang sholat Jumat dengan Sa'd bin Zurarah, kata ayahnya 40 orang. Mana perintahnya di sini? Ini kan menghabarkan saja cerita. Sebenarnya tidak ada perintah anjuran, hanya menghabarkan bahwa sholat Jumat pertama itu dilakukan oleh 40 orang. Tetapi kemudian menjadi sebuah ketentuan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa sholat Jumat itu harus 40 orang. Tetapi saya pribadi ya kurang sepakat dengan pendapat ini. Pertama, karena riwayat ini juga tidak menentukan harus 40 orang. Tidak ada perintah khusus dari Nabi SAW harus 40 orang. Yang kedua, secara sanad di sana ada Muhammad ibn Ishaq yang dianggap lemah oleh para ulama, sehingga hadis ini diperselisihkan para ulama tentang sahih dan tidaknya. Ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan dari segi sanadnya. Kemudian dari segi matanya juga, kalau seandainya hadis ini sahih pun bukan menunjukkan tentang harus 40 orang. Karena ini kan dalam konteks menceritakan, Ka'ab bin Malik menceritakan pertanyaan anaknya Abdurrahman bin Ka'ab, berapa sih Bi jumlah waktu itu? 40 orang. Nah, kan gitu saja kan. Mana ada perintah di sini? Ya. Apalagi kalau kita sandingkan dengan hadis yang kita baca ini. Karena pasca hijrah Nabi SAW, maka Nabi SAW ketika itu sholat di Bani Salim ibn Auf, ya, kemudian baru bertolak ke Masjid Nabawi. Itulah maka Nabi SAW kemudian baru melaksanakan sholat Jumat pertama setelah hijrah, dipimpin Nabi SAW bersama para sahabatnya. Lah terjadilah kasus ini, ya. Jadi ketika Nabi pertama ini sholat Jumat nih, perdana lagi, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang kafilah dari Syam. Lah orang-orang satu masjid ini keluar semua, dan sisanya hanya 12 orang. Kemudian turunlah surah Jumat. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli, dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya.
Dan Nabi SAW ketika itu tidak membatalkan sholat Jumat dan diselesaikan sampai selesai. Padahal jumlahnya berapa? Yang tersisa 12 orang. Nah, berarti di sini 12 saja sudah sah. Karena Rasul buktinya selesai sampai selesai dan membatalkan sholat Jumatnya. Kalau memang ketentuan sholat Jumat itu harus 40 orang kan, berarti Nabi SAW harus membatalkan sholat Jumat yang sahabat keluar dari masjid dan tersisa 12 orang. Karena 12 orang belum mencukupi 40 orang. Tapi Rasulullah SAW tidak membatalkannya, menunjukkan bahwa di bawah 40 orang sah juga, gitu maksudnya. Dari sinilah jadi polemik panjang. Saya akan sebutkan pendapat-pendapatnya. Ya. Pendapat yang pertama, bahwa sholat Jumat itu tan'aqidu atau tun'aqadu bi arba'ina rajulan. Tan'aqidu lah bacanya, tan'aqidu bi arba'ina rajulan. Sholat Jumat itu sah kalau jumlahnya 40 orang. Dan ini madhab Syafi'i dan madhab Hambali yang masyhur. Jadi dua madhab ini menguatkan pendapat yang 40 orang. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, bi khamsina rajulan. Paling sedikit harus 50 orang. Ini lebih banyak lagi. Ya. Dan ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan itu adalah riwayat Imam Ahmad dalam sunatnya, dalam musnadnya. Kemudian yang nomor 3, paling sedikit 12 orang. Berdasarkan hadis yang kita baca. Berdasarkan hadis yang kita baca, paling sedikit 12 orang. Dan ini pendapat Rabi'ah, berdalil dengan hadis Jabir yang kita baca. Kemudian yang keempat, paling sedikit 4 orang. Dan ini perkataan Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf. Kemudian Imam Auza'i dan Imam Malik serta Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa sah 4 orang. Ya. Kemudian pendapat yang kelima, sah 3 orang, paling sedikit 3 orang. Dan ini pendapat Ibnul Mubarak. Begitu juga Imam Auza'i juga berpendapat ini dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa demikian? Karena ada hadis Abi Darda, ma min thalathin fi qaryatin la tuqamu fihimus shalah illa kana qad istahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung yang tidak ditegakkan salat padanya kecuali akan diganggu setan. Kemudian yang nomor 6, paling sedikit 2 orang. 1 khatib dan imam, 1 makmum. Sebagaimana sholat jamaah bisa dilakukan dengan 2 orang, maka begitu juga sholat Jumat bisa dilakukan 2 orang. Dan pendapat ini yang banyak dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Imam As-San'ani, termasuk Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dan juga Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-San'ani, Al-Imam Al-Wadi'i, maksudnya Syekh Muqbil rahimahumullahu al-jami' memilih pendapat yang keenam, bahwa Jumat itu sah walaupun hanya 2 orang saja. 1 khatib dan imam, 1-nya makmum. Ya. Kalau yang 40 orang itu maksudnya selain imam, ingatnya. Berarti kalau dengan imam 41 gitu maksudnya. Di dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad itu. Ya. Wallahu alam, dalam masalah ini kalau kita melihat beberapa riwayat ya, bahwa pendalilan orang yang mengatakan harus 40 orang itu, begitu juga pendalilan yang mengatakan harus 12 orang, maka dibantah oleh para ulama sehingga sholat Jumat itu sah. Yang penting sholat Jumat itu tidak mesti 40, tidak mesti 12. Yang penting sudah dianggap jamaah. Ya, sholat Jumat itu yang penting sudah dianggap berjamaah. Artinya walaupun 2 orang, 3 orang, 4 orang itu dianggap sah. Yang penting jamaah. Karena harus ada imam dan khatib dan harus ada makmum yang mendengarkan. Kalau sendirian siapa yang mendengarkan? Jin, ya kan? Tidak mungkin. Ya, jadi minimalnya
harus ada yang khutbah dan jadi imam, dan harus ada makmum yang mendengarkan. Wallahu a'lam. Ya, inilah yang kemudian disebutkan, dikuatkan oleh banyak para ulama, sehingga tidak mesti harus 12 ataupun 40 ataupun harus 50 orang yang sholat Jumat di situ. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada faedah yang sangat besar, bahwa tidak boleh seseorang itu terlalaikan dengan urusan dunia saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu memasukkan perkara dunia saat beribadah. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya salat itu sebuah kesibukan. Maksudnya kesibukan dalam berzikir kepada Allah. Jangan sampai kesibukan dunia masuk dalam kesibukan kepada Allah Azza wa Jalla. Harus dibedakan. Seperti ibu nih, kalau sedang ta'lim ya fokus ta'lim. Ya, jangan bercabang pula kemudian kepalanya. Lama kali Ustaz ngaji nih, cepet nih, toko udah rame nih. Di jam berapa ini katanya kan. Ya fokus ngaji kan itu. Nanti urusan dunia lagi, cerita lagi. Nanti kalau sudah sibuk dengan dunia juga, nanti gitu juga, aduh telat nih. Kan akhirnya kan mana satu yang kemudian mau dipilih gitu loh. Makanya dalam urusan agama jangan tersentuh urusan dunia supaya dapat kehusyuan. Dari sini Allah menegur, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Ya. Nah, makanya kemudian ketika ini sudah kita bahas pada salat kemarin tentang hukum jual beli setelah adzan Jumat kan itu. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa karena masalahnya kan adzan Jumat ini kan ada 2 kali. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Itu yang umum di negeri kita. Di negeri kita ini rata-rata sholat Jumatnya mengikuti sunnah khulafaur rasyidin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Karena yang pertama kali mengumandangkan 2 kali adzan di sholat Jumat itu Khalifah Utsman. Di zaman Nabi tidak ada, di zaman Abu Bakar tidak ada, di zaman Umar tidak ada, baru di zaman Utsman. Ya tentu ada alasannya Utsman membuat seperti itu, karena memang kaum muslimin sudah jumlahnya banyak gitu dan jauh daripada masjid, sehingga tidak ada pembesar suara seperti corong di zaman sekarang kan. Kalau sekarang kan sudah ada pembesar suara, walaupun azan di sana pun kedengaran sampai di sini. Tapi di zaman itu tidak. Orang-orang yang di pasar tidak tahu azannya di masjid. Makanya dibuat 2 kali azan di zaman Utsman itu. Nah itu yang kemudian menjadi sunnah di masyarakat negeri kita ini, sebagai sunnah khulafaur rasyidin azan 2 kali. Dan ini bukan bid'ah, tidak. Ya, karena ini ada sahabat yang melakukannya. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Cuma terkait dengan jual beli setelah adzan kan kalimat ayatnya kan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, bersegeralah apabila sudah dikumandangkan adzan, bersegeralah Jumat, tinggalkan jual beli. Pertanyaannya azan keberapa? Kan azan ada 2 gitu ya. Maka satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan anna tahrima yahsulu bil adzanil awal. Bahwa keharaman jual beli itu apabila sudah mendengar adzan yang pertama. Walaupun belum ada adzan yang kedua. Adzan pertama itu sudah tidak boleh jual beli, haram hukumnya. Ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ya. Tetapi riwayat yang lain mengatakan adzan kedua. Ya, adzan pertama kan khatib belum naik mimbar, baru pemberitahuan akan dilangsungkan sholat Jumat gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa terjadinya pengharaman itu di adzan yang kedua. Artinya ketika khatib naik mimbar. Dan ini kebanyakan para ulama mengatakan bahwa jual beli yang haram itu setelah adzan kedua, bukan adzan pertama. Karena adzan kedua itu menunjukkan khatib sudah di atas mimbar.
Ya, kalau azan pertama kan khotib belum naik dia. Tapi kalau sudah azan kedua berarti khotib sudah naik mimbar. Ya walaupun demikian kita terlepaslah mau azan pertama, azan kedua, yang jelas kalau sudah Jumatan tinggalkan dunia. Apalagi sudah dekat-dekat sholat Jumat, takut kena waswas syaitan. Cuman masalahnya apabila sudah terjadi jual beli, apakah jual belinya tidak sah? Ini sudah terjadi transaksi ini. Ya, umpamanya saya di masjid bawa handphone, karena sekarang transaksi itu enak pakai handphone. Tiba-tiba ada WA, saya jual beli motor. Bang, motornya saya beli ya, harga 10 juta. Oke bang. Kita katakan oke. Tapi kirim DP-nya. Dikirimlah DP 1 juta. Pas di adzan kedua, pertanyaannya ini akadnya diulang atau sudah sah? Ataukah batal gitu maksudnya. Ya. Maka sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa jual belinya rusak. Jual belinya rusak, artinya tidak sah. Dan ini pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena menyelisihi syari. Kemudian sebagian mengatakan tidak rusak jual belinya, tapi dia melakukan yang diharamkan, menabrak yang diharamkan. Di waktu yang tidak boleh jual beli, kalian jual beli. Jadi jual belinya sah, ya, jual belinya sah. Tidak perlu diulang lagi akadnya, tetapi dia berdosa karena melakukan jual beli di waktu yang dilarang untuk jual beli. Jadi ada dua pendapat, dan ini pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Malik mutlak batal, diulang lagi itu akadnya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak batal. Artinya kalau diulang lagi kan, umpamanya penjualnya, pembelinya nggak jadilah bang. Habis Jumatan nggak jadi kayaknya, ya balikin duitnya, kan nggak jadi, ya, batal kan itunya kan, akadnya kan, balikin duitnya lah, karena batal gitu. Ini wallahu alam gitu, mana yang tapi sebaiknya jangan dilakukan. Nah sekarang masalahnya ini kan dalam masjid bu. Sekarang bagaimana transaksinya ketika dia berjalan ke masjid? Nah ini kan posisinya di masjid, sudah di masjid. Sudah azan, naik khotib, kita main HP pula kan itu ya. Nah, sekarang posisinya sedang jalan nih. Kita di rumah saya di sini, masih di sana. Pas di jalan-jalan tuh masih pegang HP itu. Ini masih sudah azan nih, khotib naik mimbar nih. Kita sibuk pula dengan HP. Ya bang, jadi bang, nah, sampai ke masjid. Ya. Maka sebagian para ulama di sini mengatakan la yashmal al-bai'u fi halatil masyi. Bahwa jual beli tidak termasuk dalam kondisi berjalan menuju masjid. Artinya jual beli itu yang batal itu maksudnya ketika dilakukan transaksinya dalam masjid. Ini satu pendapat. Ya. Tapi pendapat Hanabilah dan juga pendapat Malikiyah, pendapat Hanabilah dan pendapat Malikiyah tetap tidak boleh. Baik ketika melangkah ke masjid Anda mendengar azan, atau ketika sudah sampai di masjid Anda mendengarkan azan, tetap dua-duanya tak boleh. Kenapa? Karena mengambil keumuman ayat. Ya, ini kan masalah khilaf ulama. Ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira 3 hadis saja cukup. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada bertanya. Komisi juga dapat bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah pelarangan berjual beli di saat Jumat itu hanya untuk laki-laki Ustaz? Bagaimana dengan kita perempuan yang menjaga berpuasa atau menyendiri itu yang kami berarti? Tidak percaya. Maksudnya apakah larangan jual beli itu untuk semuanya, laki-laki dan perempuan gitu ya? Ya, sebentar. Ya, di sini juga ada soalan yang
berikan kepada para ulama. Apakah seorang wanita boleh jual beli saat sholat Jumat? Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dia mengatakan, innal bai'a ba'da nida'il jum'ati tsani haram wa batilun aidan. Sesungguhnya jual beli setelah panggilan Jumat yang kedua haram dan batil. Kemudian fala yatarattab alaihi atharul bai', maka tidak ada pengaruh, maksudnya tidak ada transaksi yang sah di situ, seolah-olah nggak pernah jual beli. Fala yajuzu lil mushtari at-tasarruf fil mabi' li'annahu lam yamlikuhu wa lil bai' an yatasarraf fi tsamanil muayyan. Maka karena belum ada akad, tidak dianggap akad, berarti penjual belum boleh ngambil barang, ya. Pembeli belum boleh ngambil barang dan penjual belum boleh menyerahkan barang atau menerima uang karena belum terjadi apa-apa. Ya. Seperti contoh tadi, yalah ambil aja bang, transfer duitnya, diambil dia motornya, nggak boleh karena transaksinya batal. Ya nggak usah main-main ambil gitu ya. Kemudian di sini, wali anna ba'dhan nas rubbama yatabaya'una ba'da nida'il jum'ati tsani summa ya'khudunahu ala annahu milkun lahum. Karena ada sebagian manusia mereka jual beli setelah panggilan Jumat yang kedua, kemudian mereka main ngambil barang yang dianggap sudah jadi miliknya. Kemudian kata mu'alif, kata Syekh Utsaimin, wa yustatsna minal hukmi sabiq, tapi dikecualikan dari hukum di atas, ya. Malatul zimuhumus sa'yu li salatil Jum'ah, bagi orang yang tidak diharuskan salat Jumat. Siapa mereka? Al mar'atu, wanita, wal abdu, seorang budak, wal musafiru, seorang musafir, wal maridu, seorang yang sakit, was sabiyu, anak kecil, alladzi lam yablugh, yang belum balik, fa haula yajuzu bai'u ba'dihim li ba'din, maka mereka semuanya boleh melakukan jual beli sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini fatwa daripada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Berarti larangan jual beli itu hanya berlaku kepada laki-laki balik yang diwajibkan Jumat. Tapi kalau tidak diwajibkan Jumat, dia musafir. Kan musafir dia, walaupun balik wajib Jumat, tapi kan musafir. Musafir tidak wajib Jumat, boleh. Itu maksudnya. Nah, jadi ini jawaban daripada Syekh Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam. Ya, kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.